Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. آمين. Jemaah sekalian dirahmati Allah, malam hari ini puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai untuk mensyukuri semua nikmat yang dikaruniakan. Karena Allah sendiri dalam Al-Qur'an menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tidak banyak hambaku yang pandai bersyukur. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan dari kelompok hamba yang sedikit yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tersanjung sajikan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada nabinya, memberikan syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ta'lim kita dengan memantapkan niat kita hadir ke tempat ini untuk talabul ilm, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita bisa laksanakan salat maghrib dengan berjamaah
Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua ibadah kita hari ini, yang lalu, dan mudah-mudahan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan iman, di atas jalan taqwa, di atas jalan amal saleh selama hayat dikandung badan. Jamaah sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan, setelah kita menyelesaikan topik kemarin tentang sifat ibadur rahman, sekarang kita ambil satu bab insyaallah dari kitab fikih kita, ya. Hari ini kita akan membahas tentang fikih zakat, ya. Tapi kita kasih judul kemarin, atau tadi saya kasih judul, menggapai keberkahan harta dengan syariat zakat. Menggapai keberkahan harta dengan syariat zakat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang zakat di buku itu posisinya ada di halaman 192. Halaman 192 kitab zakat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai bab yang atau kitab yang keempat, ya. Kitab tentang zakat. Zakat menurut istilah agama Islam artinya adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya dengan beberapa syarat, ya. Memang biasa kalau di pembahasan fikih itu akan dimulai dulu dengan penjelasan tentang apa makna bab tersebut. Karena babnya ini bab tentang zakat, maka apa makna zakat? Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa makna zakat menurut istilah agama, ya, saya akan menjelaskan apa makna zakat secara bahasa. Apa makna zakat secara bahasa? Secara bahasa, jemaah sekalian, zakat itu bisa punya dua arti, ya. Zakat itu bisa artinya zakayazkud, itu bisa artinya nama yanmu, artinya berkembang. Jadi zakat itu bisa berarti berkembang, ya, berkembang, bertambah, ya. Makna yang kedua, zakat itu maknanya adalah taharah, kebersihan, kesucian, ya. Dan biasanya makna secara bahasa itu akan ada hubungannya nanti dengan pemahaman yang sempurna kita tentang makna zakat secara umum. Kenapa zakat itu disebut, atau harta atau zakat itu atau kenapa kewajiban zakat itu disebut dengan zakat yang maknanya adalah berkembang atau bertambah? Jelas jamaah sekalian, di dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa zakat yang merupakan harta tertentu dengan kadar tertentu kemudian diberikan kepada kelompok tertentu dengan cara dan syarat tertentu, itu kalau dilakukan itu tidak akan mengurangi harta itu, tapi malah kebalikannya. Kata Nabi, mana qasad
Shadaqatun min malin. Sedekah itu, baik itu sedekah yang wajib alias zakat, atau sedekah yang sunnah seperti sedekah-sedekah yang diberikan kepada pengemis atau orang yang membutuhkan selain zakat. Kata Nabi, "Ma qasad shadaqatun min malin." Sedekah itu sedikit pun tidak akan mengurangi harta. Di riwayat lain disebutkan, "Mana qasamalun min shadaqatin." Harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan, bal yazdadu bal yazdad bal yazdad, tapi dia akan bertambah dan bertambah. Itulah kenapa kalau dia disebut sebagai atau zakat itu disebut dengan zakat karena dia akan bertambah hubungannya. Yang kedua, zakat itu disebut zakat yang artinya adalah membersihkan, karena memang di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Khudz min amwalihim", wahai Nabi, ambillah dari harta-harta mereka, orang-orang yang kaya itu, shadaqatan, sedekah yang wajib, itulah yang namanya zakat, yang kalau itu dikeluarkan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, nanti akan bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Apa yang dibersihkan dan apa yang disucikan? Yang dibersihkan, yang disucikan itu nomor satu hartanya. Hartanya dibersihkan. Kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, tapi saya dapat harta itu kok kayaknya aman-aman saja karena saya tidak ada yang meragukan karena saya bisnis. Saya buka warung, saya punya usaha toko dan lain semacamnya." Kan jelas halalnya. Iya, jelas halalnya. Karena orang datang membeli. Tapi kita tidak tahu kan orang yang membeli itu duitnya dapat dari mana. Ya, bisa hasilnya nipu, hasilnya korupsi, hasilnya judi, kan kita nggak tahu. Dan nggak mungkin lah kita nanya, gitu kan? Nah, di sini mungkin ada syubhatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, dan zakat itu kalau dikeluarkan tutahhiruhum, akan membersihkan mereka harta mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan membersihkan dan mensucikan hati. Hati siapa? Pertama, hatinya orang kaya. Itu dibersihkan dari sifat kikir. Karena sifat kikir ini akan mengotori hati. Ya. Kenapa kok itu bisa membersihkan hatinya orang kaya dari sifat kikir? Karena zakat itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu bukan kebaikannya orang kaya, bukan. Tapi itu kewajibannya orang kaya. Sehingga kalau orang kaya tidak mengeluarkan, maka bahaya. Berarti dia tidak melakukan kewajibannya. Ya. Dan ada ancamannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang menumpuk hartanya, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum.
Jadi nanti harta yang dikumpulkan itu akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi setrika jamaah sekalian. Ya. Dipanaskan kemudian disetrika. Jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Mukanya, ya, punggungnya, pinggangnya, semua badannya kemudian dikatakan ya oleh malaikat yang menyiksa mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini hasil apa yang kalian simpan untuk diri kalian. Apa yang tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat itu nanti akan membersihkan hatinya orang kaya dari sifat kikir. Kemudian bukan dari hartanya, dari hatinya orang kaya saja nanti pembersihan itu. Pembersihan itu juga berlaku pada orang-orang miskin. Hatinya orang miskin juga nanti akan menjadi bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sifat iri kepada orang-orang kaya dengan harta mereka. Kenapa? Karena setiap kali orang miskin itu berada dalam kondisi membutuhkan, yang kaya itu berada di sampingnya dan memberikan bantuan. Dan jamaah sekalian, hubungan nanti antara orang kaya dan orang miskin atau ya, masyarakat secara umum itu akan menjadi kuat. Ya, yang miskin ya, senang sama orang-orang yang kaya karena yang kaya memperhatikan dia. Sehingga yang miskin juga merasa memiliki hartanya orang kaya. Ya. Jadi hubungan akan baik jamaah sekalian. Kalau suatu saat misalnya orang kaya ini rumahnya kebakaran, pemadam telat datangnya, ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh tetangga-tetangganya yang miskin kalau sekiranya ya, mereka selalu mendapatkan perhatian. Wah, ini pemadam belum datang, maka akan lari tuh si tetangga-tetangganya yang miskin itu. Pergi ke kamar mandi, cari selang, ya, mau memadamkan. Kenapa? Karena mereka merasa memiliki. Ya. Nah, coba bayangkan jemaah sekalian, kalau sekiranya pemadam belum datang, jalannya memang sempit, ya, kebakaran tambah lama tambah besar, kemudian tetangga-tetangganya nggak pernah mendapatkan perhatian dari dia. Kira-kira apa yang dilakukan oleh tetangganya? Lari juga, cuman bukan lari ke kamar mandi, dia lari cari bensin eceran dia mas sekalian. Kalau perlu beli yang Pertamax, padahal untuk motornya sendiri Pertamax, lihat Pertamax. Gue dari dulu emang cari kesempatan mau dibakar sekalian dia mas sekalian. Nah, kalau hubungannya begini kan nggak enak, ya. Hubungan begini. Lah, makanya zakat disebutkan oleh para ulama itu bisa ya menjadikan hati ini bersih. Nah, sehingga pantas kalau syariat ini disebut dengan zakat, yang artinya akan menumbuhkan dan memperbanyak harta. Dan yang kedua, dia akan membersihkan harta dan membersihkan hati. Hatinya yang kaya dibersihkan dari sifat kikir. Dan orang kalau sudah tidak punya sifat kikir pada dirinya, dia akan berubah menjadi sifat dermawan, pemurah. Ya, dia tidak akan pelit lah, dia nggak akan pelit lagi. Saya tanya jamaah sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan,
di sini, Pak, Bu, di antara jamaah yang ada di sini, kira-kira mana yang Bapak paling senang? Oh, saya senang sama Bapak Fulan, atau saya senang sama Ibu Fulana. Loh, kenapa kok sampean senang sama dia? Soalnya orangnya pelit sih. Ada nggak jamaah sekalian? Ya, ada nggak orang sama? Nggak susah, nggak ada yang senang sama orang pelit itu, kecuali kalau frekuensinya sama, alias sama-sama pelit, jamaah sekalian. Ya. Nah, ini jadi kenapa zakat itu ya disebut dengan zakat? Karena efeknya nomor satu bisa menambah harta, yang kedua bisa membersihkan harta dan membersihkan hati. Membersihkan hatinya orang kaya dari sifat kikir dan membersihkan hatinya orang miskin dari sifat iri. Gitu. Nah, ini makna zakat secara lughawi dan hubungannya dengan makna zakat secara umum. Tapi menurut istilah disebutkan zakat menurut istilah agama Islam artinya adalah kadar harta yang tertentu, kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Ya. Kadar harta yang tertentu itu kan zakat itu kan nggak wajib, kan wajibnya hanya 2,5%. Berarti ada ketentuannya. Kemudian diberikan kepada yang berhak menerima. Nggak semua orang berhak menerimanya, ya. Ada orang-orang tertentu. Kemudian dengan beberapa syarat tertentu. Nanti kita akan tahu apa syaratnya. Oke, apa hukumnya zakat? Silakan Mas Fardi, mungkin bisa baca, kelihatan. Kalau enggak Pak Adul. Apa hukumnya? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Hah? Hukumnya wajib, Ustaz. Iya, baca situ. Itu ada. Bukan. Hukumnya zakat adalah salah satu zakat adalah salah satu hukum Islam yang 5 fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Oke. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Oke. Jadi ini ada 2 poin di sini. Yang pertama, hukum zakat. Hukum zakatnya sudah jelas lah. Dia fardu ain, ya, fardu ain karena dia termasuk salah satu di antara rukun Islam yang 5. Tapi fardu ain bagi orang yang cukup syarat-syaratnya. Kalau nggak cukup syarat-syaratnya, maka tidak wajib. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam itu ada 5. Ada nomor 1 syahadat, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Kalau syahadat itu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita dengan tulus, dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua adalah salat. Salat ini tanda baiknya hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada puasa. Ini hubungannya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan tazkiyatun nafas, penyucian hati dan lain semacamnya, menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian ada zakat. Ada zakat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya zakat menjadi salah satu di antara rukun Islam itu menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak hanya melulu mengurus sesuatu yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah mahdhah, salat, zikir, berpuasa, enggak. Karena ini hubungannya dengan harta dan berbagi, gitu. Dan berbagi.
Diwajibkannya zakat kepada kaum muslimin secara umum dan dijadikannya dia salah satu di antara rukun juga menunjukkan bahwasanya kaum muslimin secara umum didorong untuk bisa berusaha, bekerja, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam tidak mungkin melarang pemeluknya untuk mencari dunia, untuk bekerja dengan giat, banting tulang, tulang dibanting, enggak, ya. Silakan berusaha. Ya. Kenapa? Gak mungkin Islam itu memusuhi orang yang bekerja atau giat bekerja. Jawabannya adalah karena rukun daripada Islam salah satunya itu adalah membayar zakat, bukan menerima zakat. Nah, membayar zakat itu kan berarti orang kaya, dan kekayaan itu biasanya didapatkan dengan usaha. Maka Islam nggak mungkin melarang orang bekerja, ya. Makanya yang dilarang oleh Islam itu adalah ketika seseorang mengorbankan urusan akhiratnya demi mendapatkan kenikmatan dunianya. Makanya misalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita fa idza qudiyatis salatu, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, silakan kalian bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, silakan kalian cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin dilarang itu. Yang bermasalah itu adalah ketika ada orang yang dia mengorbankan urusan akhiratnya untuk kepentingan dunianya. Salat dilalaikan karena kerja, gitu kan. Nah, ini yang bermasalah. Nah, kita lanjut misalnya. Apa dalil? Yaitu poin yang pertama. Jadi hukumnya adalah wajib fardu ain, tetapi bagi orang yang syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian kapan diwajibkannya zakat tadi? Ini poin yang kedua. Dia diwajibkan pada atau mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Berarti di Mekah atau di Madinah jemaah sekalian? Kalau 2 Hijriyah. Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah. Karena di Mekah itu namanya bukan tahunnya, bukan tahun-tahun Hijriyah. Namanya tahun apa? Kenabian. Di Mekah itu tahun kenabian. Berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? 10 tahun. Jadi tahun-tahun kenabian itu cuma 10. Nah, tahun ke-11-nya itu adalah tahun pertama Hijriyah. Nah, Nabi 13 tahun, berarti sampai tahun ke-13. Setelah itu beliau meninggal. Lah, perintah zakat dengan nisab ketentuan yang ditentukan nanti itu turunnya di Madinah. Tahun kedua. Berarti Islam umurnya berapa tahun? 12 tahun. Ya. Kenapa kok nggak diwajibkan langsung dari awal? Islam datang enggak, bertahap semuanya, ya. Ada proses supaya orang itu, kaum muslimin itu menjadi gampang untuk melaksanakan. Makanya awalnya jemaah sekalian, pembinaan pertama kali itu adalah pembinaan iman dulu. Di Mekah itu pembinaan iman, keyakinan. Orang kalau keyakinannya sudah kuat, orang akan menjadi gampang untuk dikasih instruksi, mau itu perintah atau larangan, kalau orangnya yang yakin, gitu. Makanya di antara rukun Islam itu setelah syahadat, yang di Mekah itu cuma sholat. Sholat itu pun di akhir-akhir sebelum Nabi hijrah. Jadi diperkirakan di tahun ke-10, ya.
Makanya ada yang mengatakan Nabi sholat itu paling di Mekah itu hanya beberapa bulan saja. Ada yang mengatakan hitungan bulan, ada yang mengatakan paling lama yang 1 tahun lah. Setelah itu Nabi hijrah. Nah, setelah hijrah tahun pertama tidak ada kewajiban tambahan. Tahun pertama Hijriyah. Nah, tahun kedua Hijriyah baru ada tambahan. Tambahannya 2. Puasa sama zakat. Terus tahun ketiga tidak ada tambahan. Keempat tidak ada tambahan. Kelima tidak ada tambahan. Keenam baru ada perintah haji. Makanya Nabi haji belakangan jemaah sekalian. Nabi tidak pernah haji kecuali terakhir, ya, tahun terakhir kehidupan beliau haji. Setelah itu beliau meninggal. Hajinya hanya 1 kali, makanya disebut dengan haji wada. Jadi ini tahun kedua. Karena apa jemaah sekalian? Pembinaan terhadap iman itu didahulukan supaya instruksi apapun yang diberikan itu akan menjadi mudah untuk dilaksanakan. Orang tuh Pak, ya, jemaah sekalian, kalau keyakinannya kuat, imannya bagus, apapun yang diinstruksikan kepada dia itu ringan untuk dilaksanakan. Ini urusannya dengan hati. Dan ini bukan hanya urusan ibadah, enggak, hatta urusan dunia itu sama. Urusan dunia itu dasarnya yakin. Saya sering ngasih contoh jemaah sekalian, orang yang bisnis. Saya masih selalu ingat cerita ini. Pertama kali ada MLM itu, multi level marketing, itu ada CNI. Zaman dulu itu, ya, ada CNI. Saya nggak sempat ikut sih, tapi teman-teman yang ikut itu sempat ada yang menceritakan di daerah Bangka itu, Mampang, berkatakan, kan tahulah kita, orang kalau urusan bisnis MLM itu, dia mau ikut kalau bisa diyakinkan, ya kan? Kalau yang nggak yakin mau ikut, nggak mau ikut biasanya. Tapi kalau yang bisa diyakinkan, dia mau ikut. Itu ada orang yang sekalian di Mampang itu bisa diyakinkan, yakin banget bahwa bisnis MLM yang ini nih, yang CNI itu dia bisa akan merubah kondisi ekonomi dia. Dia yakin banget. Kan dia kan harus cari online gitu kan, cari. Waduh, jamaah sekalian, benar-benar dia presentasi di mana, di situ untuk mencari orang-orang yang bisa menjadi downline-nya, ya. Mati-matian dia nyarinya itu karena dia yakin. Bahkan bukan hanya mati-matian, sampai mati beneran. Iya, karena dia tidak perhatian sama kondisi fisiknya, ya. Sampai satu titik dia drop, dibawa ke rumah sakit dan mati fisabili CNI sekalian. Artinya bukan mati-matian, mati beneran jemaah. Kenapa itu bisa berlaku? Karena yakin. Jadi orang yang tidak punya keyakinan itu berat. Pegawai mengapa mau berangkat pagi pulang sore banting tulang jemaah sekalian dari awal bulan sampai akhir bulan? Kenapa? Karena yakin akhir bulan dia akan dapat gajinya. Kalau nggak yakin nggak mau. Kenapa ada orang mau nyewa space kecil jemaah sekalian, ya, di mall misalnya dengan harga yang mahal? Karena feeling bisnisnya itu bisa meyakinkan dia bahwa apa yang dia keluarkan itu akan lebih banyak, akan tergantikan dengan laba yang dia akan dapatkan. Kalau nggak yakin nggak mau, ya. Ini cara sama yang pengalaman kontrak aja sekalian, ya kan? Nah, kalau yakin, oke, mahal-mahal ambil gitu, kenapa? Yakin. Kalau nggak ada keyakinan nggak mungkin. Ya, kalau nggak ada keyakinan.
Urusan amal ibadah juga sama. Itu urusannya yakin. Itulah kenapa perintah-perintah misalnya sholat, zakat dan lain semacamnya itu kadang-kadang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil imannya dulu tuh. Nah, kalau iman sudah hadir, kalau iman yang bicara itu gampang semuanya. Puasa kan begitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Jadi itu kenapa alasannya kenapa kok diturunkannya perintah atau syariat zakat itu di Madinah di tahun kedua. Ya. Supaya kaum muslimin ini ketika keyakinannya kuat, dia akan mudah melaksanakan. Di antara sahabat Nabi yang mendapatkan gelar As-Siddiq itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Apa artinya As-Siddiq? As-Siddiq itu artinya yang sangat membenarkan, sangat yakin akan kebenaran Nabi SAW. Dan ini berkenaan pertama kali dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang lain semua nggak percaya, Sayyidina Abu Bakar percaya. Makanya dalam urusan amal, Sayyidina Abu Bakar itu sulit juga untuk ditandingi. Pernah Nabi kumpul sama sahabat, kemudian Nabi bilang begini, agak siangan dikit lah, kemungkinan besar tuh. Misalnya mungkin jam 9, jam 10 gitu kan misalnya. Intinya bukan pagi-pagi banget. Nabi nanya sama sahabat-sahabat, siapa yang hari ini dia kondisinya sedang puasa? Gak ada yang ngacung. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Yang lain gak ada. Ayo, siapa yang hari ini dia sempat sedekah? Gak ada yang ngacung. Saya Rasulullah. Terus Nabi nanya, siapa yang hari ini sempat besuk orang sakit? Gak ada yang ngacung. Saya Rasulullah. Semua kebajikan yang disebutkan oleh Nabi gak ada yang ngacung kecuali Abu Bakar. Makanya jemaah sekalian, satu saat ketika Nabi menceritakan tentang surga yang pintunya ada 8 dan orang nanti akan masuk ke dalam surga sesuai dengan keahliannya, karena orang yang ahli salat dia akan masuk dari pintu salat, yang ahli sedekah dari pintu sedekah, yang ahli puasa dari pintu Ar-Rayyan namanya, yang ahli semuanya ada pintu-pintunya. Jadi nanti ada nama-namanya jemaah sekalian, atau ada yang manggil dari pintu itu, fulan 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 gitu. Sayyidina Abu Bakar itu nanya gini, ya Rasulullah, orang itu kan yang penting namanya ada di pintu itu. Mau dari pintu mana saja mah terserah, ya. Nah, kayaknya cocok buat kita karena kita nggak tahu ahli apaan kita aja sekarang. Ya. Pokoknya yang penting adalah pokoknya gitu kan. Cuman dia iseng nanya jamaah sekalian, dia mengatakan, cuman ya Rasulullah, apa iya ada orang yang namanya itu ada di setiap pintu? Jadi sholat dia ahli, sedekah dia ahli, ini dia ahli, ini dia ahli, kata. Terus Nabi apa jawabannya? Naam, ya. Wa arju an takuna minhum. Dan aku harap engkau adalah salah satu di antara mereka. Jadi ini masalah keyakinan. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tanda bahwasanya keimanan yang ada di dalam hati kita itu turun dan lain semacamnya, itu bisa diketahui dengan semangat kita untuk beribadah. Karena itu berbanding lurus. Ketika orang semangat beribadah itu pertanda lagi kuat jemaah sekalian. Kalau lagi tidak semangat itu biasanya lagi tuh. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah.
Nah, ini sekedar keterangan saja untuk menunjukkan jadi atau untuk menjawab kenapa kok diturunkannya pada kewajiban zakat itu pada tahun kedua Hijriyah ya. Dan ada dalil-dalilnya, insyaallah nanti kita akan baca lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini atau ada poin-poin yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Allah bukakan hati kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mampu untuk mengambil pelajaran dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikannya. Baik, jemaah sekalian, kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.